berawal dari ruang kelas sederhana. Saya menyadari bahwa semangat belajar peserta didik kelas 9 mulai menurun. Mereka hadir secara fisik, namun hati mereka seakan jauh dari pelajaran. Setiap hari, saya melihat tatapan yang lelah, langkah yang begitu berat, dan senyum yang jarang terurai. Sebagai guru, saya bertanya dalam hati, mengapa semangat mereka seolah padam menjelang kelulusan? Dari hasil pengamatan dan percakapan, saya menemukan hal yang sering luput, yaitu rasa kedekatan peserta didik dengan keluarga yang mulai memudar. Anak-anak kita semakin jarang bercengkerama dengan orang tua, jarang bercerita, dan jarang bertanya kabar. Padahal keluarga adalah sumber energi yang paling besar dalam hidup seorang anak. Dari sinilah saya terinspirasi untuk menghadirkan sebuah inovasi pembelajaran bahasa Indonesia yang sederhana namun bermakna, sekaligus melatih keterampilan peserta didik dalam berbicara secara lisan dan tulisan. Sebuah ruang belajar yang menghubungkan antara bahasa dan rasa, dan menautkan pembelajaran dengan konteks keluarga. Inovasi ini saya beri nama Rasa, Ruang Bahasa Keluarga. Langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan penjajakan ide melalui angket reflektif. Saya meminta peserta didik dan orang tua mengisi angket tentang kebiasaan di rumah, bagaimana mereka berbicara dengan keluarga, bagaimana mereka membantu orang tua, dan seberapa sering mereka bertukar cerita dan pendapat dalam lingkup keluarga. Dari angket itu, saya mendapatkan banyak kisah yang menyentuh hati. Ada yang sebenarnya ingin mengungkapkan rasa sayang dan cintanya kepada orang tua mereka, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Kata-kata sederhana itu membuat saya yakin bahwa pembelajaran bahasa Indonesia harus menjadi jembatan antara anak dan keluarganya. Dari berbagai ide yang muncul, saya akhirnya memilih Rasa, Ruang Bahasa Keluarga, sebagai bentuk inovasi pembelajaran yang paling relevan dan berdampak. Melalui Rasa, setiap materi bahasa Indonesia dikemas dengan menghubungkan konteks keluarga. Pada teks deskripsi, siswa akan mendeskripsikan foto yang paling berharga yang mereka punya dan bermakna bersama keluarganya. Pada teks puisi, mereka akan menulis tentang kisah kasih sayang dan kerinduan mereka kepada orang tua atau keluarganya. Lalu, pada cerita pendek, mereka menulis kisah keluarga yang menyentuh hati. Dan pada akhirnya, pada teks refleksi, mereka menulis ucapan terima kasih dan maaf untuk keluarganya. Seluruh karya mereka saya kumpulkan dan publikasikan dalam sebuah website berjudul Rasa, Ruang Bahasa Keluarga. Setelah kurun waktu, saya mengadakan kegiatan sosialisasi bersama orang tua. Dalam kegiatan itu, peserta didik membacakan hasil tugas dan karya mereka. Puisi, teks deskripsi, teks refleksi secara langsung di hadapan orang tua mereka. Suasana terlihat begitu haru. Beberapa siswa menangis saat mengucapkan kata maaf dan terima kasih. Sebagian orang tua tersenyum sambil mengusap air mata bangga. Bahasa Indonesia hari itu bukan hanya pelajaran, tetapi peristiwa batin yang mengikat kembali rasa kasih di antara keluarganya. Program Rasa membawa banyak manfaat
bagi siswa, guru, maupun keluarga. Bagi peserta didik, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menyentuh hati. Mereka tidak hanya belajar menulis dan berbicara, tetapi juga belajar merasakan dan mengungkapkan cinta. Bagi guru, program ini menjadi sarana pembelajaran yang humanis, yang memadukan antara kognitif dan afektif dalam satu kesatuan yang utuh. Dan bagi orang tua, program ini menjadi momen berharga untuk melihat anak-anak mereka menulis dan berbicara dari hati. Banyak di antara mereka yang meneteskan air mata saat mendengar anaknya membaca puisi atau surat yang ditulis untuknya dengan penuh cinta. Dampak dari inovasi rasa begitu terasa di lingkungan sekolah. Peserta didik menjadi lebih bersemangat, lebih percaya diri, dan lebih terbuka dalam mengungkapkan perasaannya. Hubungan antara siswa dan orang tua menjadi lebih hangat, lebih dekat, dan lebih saling memahami. Sekolah pun berubah suasananya. Dari tempat belajar menjadi rumah kedua yang penuh rasa, penuh bahasa, dan penuh kasih. Dan yang paling indah, saya belajar bahwa inovasi tidak selalu harus rumit. Kadang, inovasi lahir dari sesuatu yang sederhana, dari sebuah rasa cinta kepada keluarga dan kepedulian kepada peserta didik. Melalui rasa, ruang bahasa keluarga, saya ingin menunjukkan bahwa pelajaran bahasa Indonesia bukan hanya tentang susunan kata dan kalimat, tetapi tentang rasa dan makna di balik setiap kata, bahwa setiap huruf yang kita pelajari bisa menjadi jembatan untuk pulang kepada keluarga, pulang kepada semangat belajar, dan pulang kepada cinta yang menghidupkan jiwa.